Kakek marbot musola yang diserang santet oleh dukun backingan bos konveksi. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin. Di desa Jatiwangi, ada seorang kakek tua bernama Mbah Rifai. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih semua, tubuhnya kurus, dan langkahnya pelan. Meski sudah sepuh, Mbah Rifai masih tetap kuat mengurus musola kecil yang berdiri di pinggir desa. Musola itu bukan bangunan megah, hanya berdinding tembok sederhana dengan cat yang mulai mengelupas. Atapnya genteng merah tua, beberapa sudah diganti dengan seng karena bocor. Namun musola itu selalu bersih dan rapi berkat tangan Mbah Rifai. Sehari-hari, pekerjaan utama Mbah Rifai adalah menjadi marbot musola. Ia tinggal di rumah kayu kecil tak jauh dari musola, hanya beberapa langkah saja. Rumahnya sangat sederhana, berdinding papan, lantainya semen kasar dan atapnya dari genteng lama. Perabot di dalam rumah pun seadanya. Satu dipan kayu, meja kecil dan rak piring bambu di sudut dapur. Makan sehari-hari hanya dari hasil kebun kecil di belakang rumah atau pemberian tetangga. Meski begitu, Mbah Rifai tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, setelah subuh, Mbah Rifai biasanya menyapu halaman musola. Rumput liar yang tumbuh di samping bangunan ia cabuti dengan sabar. Sesekali ia memperbaiki sajadah yang terlipat atau mengatur kitab di rak kayu. Kalau azan tiba, Mbah Rifai selalu jadi orang pertama yang masuk musola. Suaranya memang sudah bergetar karena usia, tapi azannya selalu terdengar khusyuk. Kalau tidak ada ustaz atau imam tetap, Mbah Rifai yang maju jadi imam sholat. Warga desa sudah terbiasa melihat sosok kakek tua itu. Mereka menyapanya dengan hormat ketika lewat. Anak-anak kecil sering ikut bermain di halaman musola, dan Mbah Rifai tidak pernah marah. Ia justru menegur dengan halus kalau anak-anak terlalu ribut. Banyak warga menganggap keberadaan Mbah Rifai membawa berkah, karena musola tetap terurus meski tidak ada dana besar untuk merawatnya. Walaupun hidup miskin, Mbah Rifai selalu berusaha menolong orang lain. Kalau ada tetangga yang sakit, ia menjenguk dan mendoakan. Kalau ada anak kecil yang lapar, ia rela membagi makanannya meski hanya nasi dengan tempe. Pernah suatu kali, seorang pemuda desa kehilangan dompet. Mbah Rifai menemukan dompet itu di halaman musola dan langsung mengembalikannya tanpa mengambil sepeser pun. Kejujuran Mbah Rifai membuat warga makin percaya padanya. Sore hari, biasanya Mbah Rifai duduk di serambi musola sambil mengupas singkong rebus. Beberapa orang tua sering mampir untuk ngobrol dengannya. Mereka bercerita tentang sawah, panen, atau masalah keluarga. Mbah Rifai mendengarkan dengan sabar, lalu menasehati dengan kata-kata sederhana. Bukan nasihat yang rumit, hanya mengingatkan untuk sabar, rajin sholat, dan jangan iri dengan rizki orang lain. Meski begitu, Mbah Rifai juga punya kesedihan sendiri. Ia hidup sendirian sejak istrinya meninggal lebih dari 20 tahun lalu. Anak-anaknya merantau keluar kota dan jarang pulang. Sesekali ia dapat kabar lewat surat atau titipan pesan, tapi jarang ada yang bisa menemani hari tuanya. Namun Mbah Rifai tidak pernah memperlihatkan rasa sepi itu pada orang lain. Ia selalu tampak tegar, seolah musola sudah menjadi rumah keduanya. Di mata warga desa Jatiwangi, Mbah Rifai adalah sosok yang tidak pernah minta balas jasa. Ia tidak digaji sebagai marbot, hanya kadang mendapat beras atau lauk dari jamaah. Ada juga warga yang menitipkan sedikit uang setiap selesai sholat Jumat. Semua itu diterima dengan syukur. Jika ada uang lebih, Mbah Rifai justru gunakan untuk membeli lampu musola atau sapu baru, bukan untuk dirinya sendiri. Suatu hari, ada seorang anak kecil namanya Samsul yang sering main ke musola. Samsul suka membantu Mbah Rifai menyapu atau menimba air wudhu. Mbah Rifai senang melihatnya. Ia bilang, "Kalau kamu rajin ke musola dari kecil, insya Allah nanti jadi anak baik." Samsul tersenyum bangga mendengarnya. Hubungan kecil seperti itu membuat warga semakin dekat dengan Mbah Rifai. Mbah Rifai juga sering diminta warga untuk memimpin doa ketika ada acara hajatan. Meski suara bacaan Qur'annya terbata-bata karena usia, warga tetap menghormatinya. Ada rasa tenang kalau Mbah Rifai ikut mendoakan. Bahkan, ketika ada warga yang meninggal,
Ia selalu ikut mengurus jenazah, menggali kubur, hingga mengumandangkan azan di pemakaman. Kesederhanaan Mbah Rifai membuatnya jadi panutan meski ia sendiri tidak pernah merasa begitu. Baginya apa yang ia lakukan hanyalah kewajiban. Ia sering bilang pada warga, "Musola ini rumah kita bersama, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?" Ucapannya sederhana, tapi menyentuh hati banyak orang. Namun tidak semua orang di desa suka dengan cara hidup Mbah Rifai. Ada segelintir orang yang menganggapnya hanya kakek tua miskin yang tidak punya masa depan. Mereka kadang meremehkan atau menertawakan, terutama anak muda nakal yang nongkrong di warung. Tapi Mbah Rifai tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum dan berlalu, seakan tidak mendengar hinaan itu. Hari-hari Mbah Rifai berjalan dengan pola yang sama. Bangun sebelum subuh, mengumandangkan azan, membersihkan musola, lalu membantu warga jika diperlukan. Kalau malam, ia duduk sendirian di serambi rumah sambil menyalakan lampu minyak. Ia membaca Quran dengan suara pelan, meski matanya mulai rabun. Dari jauh, warga kadang melihat rumah kayu kecil itu temaram dengan cahaya lampu dan suara bacaan Quran terdengar lirih. Warga percaya doa-doa Mbah Rifai ikut menjaga desa Jatiwangi tetap damai. Tidak ada yang pernah mendengar kakek itu marah atau membicarakan orang lain. Ia selalu tenang menghadapi masalah, meski tubuhnya makin renta. Seiring waktu, musola di desa itu jadi semakin ramai, karena warga merasa nyaman sholat berjamaah di tempat yang terurus. Anak-anak belajar mengaji di sana. Ibu-ibu berkumpul untuk yasinan. Bapak-bapak rutin sholat maghrib berjamaah sebelum kembali ke sawah atau rumah. Semua itu berjalan baik berkat kesabaran Mbah Rifai merawat musola tanpa pamrih. Bagi Mbah Rifai, hidupnya memang sederhana. Ia tidak punya banyak harta, tapi hatinya tenang karena bisa terus dekat dengan musola. Ia percaya meski tubuhnya sudah tua, tugasnya menjaga rumah Allah belum selesai. Apapun yang terjadi, ia akan tetap berada di sana, membersihkan sajadah, menyapu lantai dan mengumandangkan azan sampai akhir hayatnya. Di desa Jatiwangi, ada satu bangunan yang paling mencolok dibanding rumah warga lainnya. Bangunan itu adalah sebuah pabrik konveksi milik seorang pengusaha bernama Hendra. Dari luar, gedungnya tampak besar, temboknya bercat putih, dan di halaman selalu ramai dengan motor para karyawan. Suara mesin jahit dan tukang potong kain terdengar hampir setiap hari, hanya berhenti saat malam tiba. Hendra dikenal sebagai orang paling kaya di desa itu. Rumahnya megah, bertingkat 2 dengan pagar besi tinggi. Garasi rumahnya berisi mobil mewah, sementara istrinya sering terlihat mengenakan perhiasan mahal. Dari penampilan luarnya, semua orang bisa menebak kalau usaha konveksinya benar-benar sukses. Namun, tidak banyak yang tahu kalau kesuksesan Hendra bukan sekadar hasil kerja keras. Di balik kejayaan konveksinya, ada rahasia kelam yang hanya diketahui oleh beberapa orang dekatnya. Hendra punya perjanjian dengan seorang dukun sakti bernama Kisuro. Kisuro bukan orang sembarangan. Ia tinggal di pinggiran hutan desa, di sebuah rumah tua yang jarang dikunjungi orang. Wajahnya seram, matanya tajam, dan suaranya berat. Orang-orang desa sudah lama mengenal reputasinya sebagai dukun yang bisa mendatangkan kekayaan instan, tapi dengan syarat yang berat. Siapapun yang meminta bantuannya harus siap dengan tumbal manusia sebagai balasan. Hendra pertama kali mendatangi Kisuro bertahun-tahun lalu, saat ia masih merintis usaha konveksi kecil. Awalnya usahanya sepi, pesanan sedikit, dan sering merugi. Ia frustrasi, apalagi sifatnya memang ambisius. Ia ingin cepat kaya, ingin dihormati, dan tidak mau kalah dari pengusaha lain di kota. Dari situlah ia nekat mencari jalan pintas. Di sebuah malam, Hendra pergi menemui Kisuro di rumahnya. Pertemuan itu jadi awal mula perjanjian gelap antara keduanya. Kisuro menawari jalan pintas dengan syarat tertentu. Hendra diminta menyediakan tumbal manusia setiap beberapa tahun sekali. Tumbal itu menjadi syarat agar rezekinya terus mengalir deras, usahanya makin maju, dan saingan bisnisnya hancur. Awalnya, Hendra ragu, namun ambisinya membuatnya mengabaikan rasa takut. Ia menyetujui perjanjian itu. Sejak saat itu, konveksi Hendra berkembang pesat. Pesanan datang dari mana-mana, karyawannya bertambah banyak, dan keuntungannya melimpah. Hanya saja, setiap beberapa tahun,
ia harus menyiapkan korban untuk dijadikan tumbal dalam ritual Kisuro. Korban yang dipilih biasanya orang-orang lemah, pendatang, pemuda desa miskin, atau orang yang tidak punya keluarga kuat. Dengan begitu, hilangnya mereka tidak akan menimbulkan banyak kecurigaan. Semua dilakukan diam-diam. Hendra menyediakan orangnya, sementara Kisuro yang melaksanakan ritual. Warga desa sebenarnya sering mendengar kabar aneh. Beberapa orang hilang secara misterius, terutama menjelang waktu tertentu. Namun, tidak ada yang berani menuduh Hendra terang-terangan. Orang-orang tahu, di belakang Hendra ada Kisuro yang ditakuti karena ilmu hitamnya. Siapapun yang mencoba melawan bisa berakhir sakit aneh atau keluarganya kena musibah. Kekayaan Hendra membuatnya makin sombong. Ia jarang bergaul dengan warga biasa. Kalau ada acara desa, ia datang hanya sebentar, itu pun dengan sikap angkuh. Banyak warga tidak suka padanya, tapi mereka tidak berani bicara terbuka. Bahkan, kepala desa pun lebih memilih diam, karena tahu betapa bahayanya menyinggung Hendra. Di dalam konveksinya, Hendra dikenal galak dan keras pada karyawan. Meski gajinya lumayan, suasana kerja penuh tekanan. Karyawan sering dipaksa lembur tanpa banyak pilihan. Kalau ada yang protes, Hendra tidak segan memecatnya. Tapi karena banyak orang butuh pekerjaan, mereka tetap bertahan. Suatu malam, Hendra dipanggil lagi oleh Kisuro. Mereka bertemu di rumah dukun itu, ditemani bau dupa menyengat. Kisuro menatap Hendra dengan mata tajam. "Waktunya sudah dekat, usahamu butuh tumbal baru," kata Kisuro dengan suara berat. Hendra hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan kewajiban itu. Walaupun hatinya kadang tertekan, ambisinya untuk terus kaya lebih besar dari rasa takutnya. Ia tahu kalau ia menolak, bukan hanya kekayaannya yang hilang, tapi nyawanya sendiri bisa jadi taruhan. "Carikan satu pemuda yang masih kuat dan sehat, itu syaratnya," lanjut Kisuro. Hendra menghela napas panjang. "Aku tahu orangnya, tenang saja guru." Percakapan itu menegaskan kembali perjanjian mereka. Setelah keluar dari rumah Kisuro, Hendra menyalakan rokok sambil menatap gelap malam. Ia sadar jalan yang ia pilih sudah tak bisa ditinggalkan. Di desa, warga mulai resah. Mereka mendengar kabar akan ada lagi orang yang hilang. Tapi seperti biasa, tidak ada yang berani menuding Hendra secara langsung. Mereka hanya saling berbisik di warung kopi atau di sawah. Nama Hendra selalu disebut-sebut dengan nada takut. "Aku yakin dia itu bukan kaya karena kerja keras," bisik seorang warga pada temannya. "Ya jelas, ada yang hilang tiap kali usahanya tambah maju," jawab temannya. "Tapi mau apa kita? Lawan dia sama saja bunuh diri." Percakapan semacam itu sudah biasa terdengar, tapi semua berhenti pada bisik-bisik. Tidak ada yang berani bertindak lebih jauh. Hendra benar-benar jadi orang yang tak tersentuh. Bagi Hendra sendiri, kekayaan sudah jadi candu. Ia tidak peduli lagi dengan cara yang ia tempuh. Baginya, selama uang terus mengalir dan posisinya di desa terjaga, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia merasa orang desa hanya bisa tunduk pada kekuasaan dan uangnya. Malam itu, Hendra duduk di ruang tamu rumahnya yang megah. Ia membuka lembaran catatan pesanan konveksi, lalu tersenyum puas. Di kepalanya, ia sudah merencanakan siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Ia hanya perlu memastikan tidak ada yang curiga. Desa Jatiwangi yang tenang, perlahan menyimpan ketakutan besar di balik kehidupannya sehari-hari. Semua orang tahu, selama Hendra masih berkuasa dan Kisuro berada di sisinya, keselamatan siapapun bisa terancam. Di desa Jatiwangi, ada seorang pemuda bernama Ilham. Usianya baru 20 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari karena sehari-hari membantu ibunya di sawah. Ayahnya sudah lama meninggal, sehingga ia jadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan tetap tidak ada, kadang jadi buruh tani, kadang ikut kerja serabutan di pasar. Meski hidup pas-pasan, Ilham terkenal jujur dan rajin. Karena keadaan ekonominya, Ilham sering dianggap lemah oleh orang-orang berduit di desa. Hidupnya sederhana, rumahnya hanya berdinding bambu dan beratap rumbia. Meski begitu, ia selalu berusaha tegar agar ibunya tidak terlalu memikirkan kesulitan mereka. Suatu malam, ketika Ilham pulang dari sawah setelah mengantar hasil panen kecil-kecilan ke rumah tetangga, ia dihampiri dua pria tak dikenal. Mereka berpakaian hitam, wajahnya ditutup kain.
Sebelum sempat bertanya, salah satu langsung menutup mulutnya dengan kain basah yang membuatnya pusing. Dalam hitungan detik, pandangan Ilham gelap. Tubuhnya lemas dan ia tak sadarkan diri. Ilham dibawa ke sebuah tempat terpencil di pinggiran desa. Lokasinya di dalam kebun bambu yang rimbun, jauh dari keramaian. Di sana sudah menunggu Hendra bersama Kisuro. Api unggun kecil menyala, menerangi wajah Kisuro yang menakutkan. Matanya merah menatap Ilham yang terikat di tanah. "Anak ini cocok, sehat, masih muda," ucap Kisuro dengan suara berat. Hendra hanya mengangguk. "Yang penting usahaku tidak berhenti. Aku tidak peduli siapapun yang jadi korban." Ilham mulai sadar, kepalanya berat. Ia panik ketika mendapati tubuhnya terikat. "Lepaskan aku! Apa salahku?" teriaknya. Hendra menatap dingin. "Kau hanya sial, nak. Kau terpilih untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu." Ilham berontak, tapi ikatan tali terlalu kuat. Dua orang suruhan Hendra menjaga dari dekat agar ia tidak bisa kabur. Kisuro menyiapkan sesajen di atas tikar anyaman. Ayam hitam, kembang 7 rupa, dan kendi berisi darah ayam. Suasana malam itu mencekam. Angin berhembus kencang. Dedaunan bambu berisik seolah ikut menyaksikan kejadian gelap itu. Sementara itu, Mbah Rifai baru saja selesai membersihkan musola setelah sholat Isya. Malam itu ia pulang agak larut karena sempat membereskan karpet yang kotor. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari musola, ia mendengar suara samar, seperti teriakan orang yang minta tolong. Kakek tua itu berhenti melangkah. Ia memasang telinga, mencoba memastikan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Tolong, lepaskan aku!" Suara seorang pemuda. Mbah Rifai merasa ada yang tidak beres. Dengan langkah pelan, ia mengikuti arah suara. Jalannya menembus kebun bambu yang cukup gelap. Meski usianya sudah tua, keberanian Mbah Rifai tidak luntur. Di dalam hatinya ia berdoa memohon perlindungan agar tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya api unggun dari kejauhan. Ia mendekat perlahan, lalu terlihat jelas seorang pemuda terikat di tanah, dikelilingi beberapa orang. Dari wajahnya, Mbah Rifai mengenali kalau pemuda itu adalah Ilham, anak desa yang ia tahu baik-baik saja dan tidak pernah bikin masalah. Hati Mbah Rifai langsung bergetar. Ia paham ini bukan kejadian biasa. Ada ritual aneh yang sedang berlangsung. Dari posisi tersembunyi, ia mendengar Kisuro melantunkan mantra sambil mengibaskan dupa. Hendra berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Tanpa pikir panjang, Mbah Rifai maju mendekat. Ia mengangkat suaranya lantang. "Berhenti! Apa yang kalian lakukan ini tidak benar." Orang-orang yang di situ kaget. Hendra menoleh dengan wajah murka. "Si tua ini lagi-lagi ikut campur urusan orang," teriaknya. Kisuro menatap tajam ke arah Mbah Rifai. "Kakek rentah, jangan ikut urusan besar. Nyawamu bisa melayang." Tapi Mbah Rifai tidak gentar. Ia melangkah maju, lalu membaca doa-doa dengan suara mantap. Suasana sekitar berubah. Angin yang tadinya berhembus kencang seakan mereda. Api unggun bergetar, dan beberapa burung malam berterbangan dari pohon bambu. Dua orang suruhan Hendra mencoba menghadang, tapi entah kenapa langkah mereka goyah. Telinga mereka berdenging, kepala pusing, hingga akhirnya mereka mundur ketakutan. Ilham yang masih terikat berusaha bersuara, "Mbah, tolong saya." Mbah Rifai mendekati Ilham sambil terus melafalkan doa. Ia membuka ikatan dengan tangan gemetaran namun penuh keyakinan. Hendra makin marah melihatnya. "Berhenti! Kalau kau lepaskan dia, kau akan menyesal!" teriak Hendra. Tapi doa-doa yang dibaca Mbah Rifai membuat Kisuro sulit berkonsentrasi. Mantra yang ia bacakan tiba-tiba buyar.
Dupa yang ia pegang padam ditiup angin. Wajah Ki Suro merah padam, urat lehernya menegang. Ia mencoba menyerang dengan kekuatan gaib, tapi Mbah Rifai tetap berdiri kokoh sambil menatap ke langit dan memohon perlindungan. Ikatan tali di tubuh Ilham akhirnya berhasil dilepaskan. Pemuda itu segera berdiri meski tubuhnya lemas. Ia berlindung di belakang Mbah Rifai. "Kalian berdua pergi sekarang. Jangan ganggu anak ini lagi," kata Mbah Rifai dengan suara keras. Hendra mengepalkan tangan. Wajahnya pucat menahan marah, tapi ia tahu malam itu rencananya gagal total. Ia menarik nafas panjang, lalu memberi isyarat pada orang-orangnya. "Kita pergi, tapi ini belum selesai," katanya penuh dendam. Ki Suro menatap Mbah Rifai dengan sorot mata tajam. "Kau berani melawan aku, kakek tua? Kau belum tahu akibatnya." Setelah itu, mereka semua meninggalkan tempat itu, meninggalkan api unggun yang mulai padam. Ilham terduduk lemas di tanah. Keringat dingin mengalir di wajahnya. "Mbah, kalau tadi Mbah tidak datang, mungkin saya sudah habis," ucapnya terbata-bata. Mbah Rifai menepuk bahunya pelan. "Jangan banyak bicara dulu, nak. Yang penting kamu selamat. Besok baru kita bicarakan apa yang sebenarnya terjadi." Mereka berdua berjalan keluar dari kebun bambu, meninggalkan tempat ritual yang penuh dengan hawa menakutkan. Malam itu, Ilham benar-benar terselamatkan dari bahaya besar. Namun tanpa disadari, keberanian Mbah Rifai sudah menyimpan dendam yang tidak kecil. Kegagalan ritual di kebun bambu membuat Hendra benar-benar murka. Malam itu ia pulang dengan wajah tegang. Di dalam mobil, ia terus mengumpat sambil memukul setir. Rasa malunya besar sekali karena upacara yang sudah dipersiapkan matang-matang hancur berantakan hanya karena kehadiran seorang kakek tua yang dianggapnya tidak berguna. Begitu sampai di rumah mewahnya, ia langsung duduk di kursi ruang tamu sambil merokok keras-keras. Istrinya sempat bertanya, tapi ia hanya membentak agar jangan ikut campur. Kepalanya penuh pikiran. Kalau tumbal gagal, artinya keberuntungan yang ia dapat dari Ki Suro bisa terganggu. Itu jelas ancaman besar bagi bisnis konveksinya. Esok paginya, Hendra menemui Ki Suro di rumahnya di pinggir hutan. Ki Suro duduk bersila di ruangan penuh asap dupa. Wajahnya serius. "Sudah kubilang, tumbal itu syarat utama. Kalau gagal, akan ada akibat," kata Ki Suro dengan nada berat. Hendra menunduk, tapi matanya merah menahan amarah. "Semua ini gara-gara kakek tua itu. Kalau dia tidak muncul, Ilham sudah jadi milikku." Ki Suro mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita singkirkan dia. Jangan biarkan orang sepertinya menghalangi jalanmu lagi." Hendra langsung setuju. "Lakukan apapun, Ki. Asal dia tidak bisa mengganggu lagi. Aku siap bayar berapapun." Ki Suro tersenyum tipis. "Kita tidak butuh uangmu kali ini. Biarkan dia merasakan akibat menentang ilmu ini." Malam harinya, Ki Suro mulai melakukan ritual santet. Ia menyalakan lilin hitam, membaca mantra, lalu menusukkan jarum ke boneka kecil yang mewakili Mbah Rifai. Sementara itu, Hendra duduk di sampingnya, memperhatikan dengan wajah puas. Ia yakin tidak lama lagi Mbah Rifai akan merasakan sakit hebat hingga tak berdaya. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda itu mulai terlihat. Tubuh Mbah Rifai tiba-tiba sakit tanpa sebab. Awalnya hanya pusing dan letih, tapi semakin lama semakin parah. Tangan dan kakinya muncul lebam-lebam biru padahal ia tidak pernah terbentur. Perutnya perih seperti ditusuk dan badannya melemah drastis. Warga desa yang melihat perubahan itu jadi heran. Mbah Rifai biasanya kuat meski sudah tua, kenapa tiba-tiba sakit begini? Tanya seorang ibu yang sering sholat di musola. Ilham yang masih trauma dengan kejadian malam di kebun bambu merasa bersalah. Ia sadar, sakit Mbah Rifai pasti ada hubungannya dengan penyelamatannya waktu itu. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Selain sakit di tubuh, musola yang dijaga Mbah Rifai juga mulai diganggu hal-hal aneh. Malam-malam, beberapa warga yang lewat mengaku mendengar suara langkah orang padahal musola kosong.
Ada juga yang mencium bau busuk menusuk hidung setiap kali mendekati halaman musola. Bahkan seorang anak kecil bercerita melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat mimbar musola lalu hilang begitu saja. Gangguan itu membuat sebagian warga jadi takut ke musola saat malam. Mereka lebih memilih sholat di rumah. Padahal sebelumnya, musola selalu ramai dengan jamaah maghrib dan isya. Kini suasananya terasa mencekam. Mbah Rifai sendiri tidak pernah mengeluh. Meski tubuhnya sakit, ia tetap berusaha mengumandangkan azan meski suara gemetarnya terdengar semakin lemah. Ia juga tetap menyapu halaman musola sebisanya meski harus duduk setiap beberapa menit karena tenaganya tidak kuat. Suatu malam, saat ia sedang membaca Quran sendirian di musola, terdengar suara langkah berderit di luar. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Sesaat kemudian bau anyir menyengat hidungnya, membuat perutnya mual. Tidak lama setelah itu, angin dingin bertiup masuk melalui jendela, membuat lampu minyak padam. Dalam kegelapan itu, Mbah Rifai melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Bentuknya seperti sosok manusia tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekat perlahan. Mbah Rifai gemetar, tapi ia tidak lari. Ia justru menutup mata, membaca doa yang ia hafal. Bayangan itu mendekat semakin dekat. Namun ketika doa dilantunkan, sosok itu hilang begitu saja, meninggalkan bau gosong seperti kemenyan terbakar. Setelah itu, tubuh Mbah Rifai semakin lemas. Ia jatuh terduduk di lantai musola. Keesokan paginya, Ilham datang ke musola untuk membantu. Ia menemukan Mbah Rifai dalam kondisi pucat duduk bersandar di dinding. "Mbah, kenapa ini? Wajah Mbah pucat sekali," kata Ilham cemas. Mbah Rifai tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, nak. Hanya badan tua ini yang makin lemah." Tapi Ilham tahu, sakit itu bukan sakit biasa. Ia menduga ini ulah orang-orang yang kemarin ingin mengorbankan dirinya. Tapi untuk bicara terang-terangan, ia masih takut. Sementara itu, Hendra merasa puas dengar kabar Mbah Rifai sakit. Ia tersenyum lebar ketika salah satu suruhannya melapor. "Bagus, biar dia tahu akibatnya melawan aku," katanya sambil meneguk kopi. Namun Ki Suro memperingatkan, "Kamu jangan senang dulu, santet ini hanya permulaan. Kalau orang biasa sudah mati sekarang, tapi kalau dia punya kekuatan batin, kita perlu usaha lebih besar." Hendra mengeram. "Terserah caranya, Ki. Yang penting dia harus disingkirkan." Sejak itu serangan gaib ke Mbah Rifai makin gencar. Malam-malam, musola didatangi suara ketukan di pintu tanpa wujud. Kadang terdengar suara perempuan menangis di dekat tempat wudhu. Bahkan beberapa jamaah mengaku melihat ular hitam besar melintas di halaman lalu lenyap begitu saja. Gangguan itu membuat sebagian warga jadi takut ke musola saat malam. Mereka lebih memilih sholat di rumah. Padahal sebelumnya, musola selalu ramai dengan jamaah maghrib dan isya. Kini suasananya terasa mencekam. Mbah Rifai sendiri menahan semua itu dengan kesabaran. Ia tahu dirinya sedang menjadi target, tapi ia tidak ingin warga desa ikut takut. Ia hanya berkata kepada jamaah, "Kalau kalian takut, sholatlah di rumah. Insya Allah tidak apa-apa." Tapi dalam hati ia sadar lawannya bukan orang sembarangan. Serangan yang ia rasakan terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Tubuhnya semakin lemah, luka beban bertambah, dan sering batuk darah. Warga desa mulai khawatir. Beberapa orang mendesak agar Mbah Rifai dibawa berobat ke dokter, tapi ia menolak. "Ini bukan sakit biasa," katanya singkat. Ilham yang melihat kondisi itu jadi bingung. Ia tidak ingin Mbah Rifai sendirian menghadapi semua ini. Dalam hati, ia bersumpah akan mencari cara untuk membantu meski ia tahu lawan yang mereka hadapi berbahaya. Di sisi lain, Hendra dan Ki Suro makin yakin kalau Mbah Rifai harus dihabisi. Mereka tidak sadar, serangan mereka justru membuat warga semakin curiga dan resah. Perlawanan yang lebih besar sedang menanti, meski belum ada yang tahu bagaimana akhirnya. Sejak Mbah Rifai sakit-sakitan dengan tanda-tanda aneh di tubuhnya, banyak warga mulai curiga ada yang tidak beres. Ilham yang pernah ditolong olehnya paling merasa gelisah. Hampir setiap hari ia datang ke rumah kayu kecil dekat musola untuk melihat kondisi sang marbut tua itu. "Pak De, kok masih lemes saja? Badanmu dingin, tapi keringat terus keluar," ucap Ilham dengan wajah cemas. Mbah Rifai tersenyum tipis, meski wajahnya pucat.
Namanya sakit, Le. Tapi jangan khawatir. Allah yang jaga aku. Ilham tahu jawaban itu keluar dari hati yang sabar. Namun ia merasa ini bukan sekedar sakit biasa. Lebam-lebam di tubuh Mbah Rifai muncul begitu saja, kadang berpindah tempat. Malam-malam, suara aneh sering terdengar dari arah musola. Ada yang menyerupai langkah kaki berkeliling, padahal tidak ada orang. Bau anyir juga kadang menyengat, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga yang sempat sholat malam di musola mengaku mendengar suara tertawa pelan, seperti suara orang tua serak. Warga jadi ketakutan, tapi tak ada yang berani bicara lantang. Mereka hanya saling berbisik, mengaitkan semua ini dengan perbuatan orang-orang yang iri pada Mbah Rifai. Ilham semakin yakin ada yang mencoba mencelakai marbot tua itu. Suatu malam, ia memberanikan diri menginap di rumah Mbah Rifai. "Aku temenin Pak De, biar kalau ada apa-apa, aku tahu." Mbah Rifai tidak menolak. Malam itu mereka tidur di ruang kecil dekat musola. Sekitar tengah malam, angin bertiup kencang, daun-daun bergesekan menimbulkan suara berisik. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu musola. Ilham refleks bangun, berlari membuka pintu. Tapi ketika pintu dibuka, tak ada siapapun di luar. "Pak De, gak ada orang," seru Ilham sambil menelan ludah. Mbah Rifai hanya bangkit perlahan, mengambil wudhu, lalu duduk menghadap sajadah. "Kalau gangguan begini, jangan panik, lawan dengan doa," katanya pelan. Ilham memperhatikan. Saat Mbah Rifai mulai melantunkan bacaan Quran, suasana terasa berbeda. Angin berhenti mendadak, seperti terhenti di udara. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara gaduh dari atap musola seperti sesuatu berlari-lari. "Cek, cek, cek, sudah waktunya kau pergi orang tua," terdengar suara samar, membuat Ilham gemetar. Mbah Rifai tetap tenang. Ia terus melantunkan ayat kursi dengan suara tegas. Semakin keras bacaan itu, semakin kuat suara makhluk aneh itu meraung kesakitan. Hingga akhirnya suara itu menghilang. Ilham tercengang. "Pak De, barusan apa itu?" "Jin kiriman," jawab Mbah Rifai singkat. Sejak kejadian itu, warga yang tadinya ragu mulai yakin bahwa Mbah Rifai memang sedang diganggu ilmu hitam. Beberapa orang yang dekat dengan musola ikut membantu dengan membaca Yasin bersama. Namun serangan gaib tidak berhenti. Beberapa kali Mbah Rifai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia didatangi sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu mencoba mencekik lehernya, membuatnya sulit bernafas. Tapi setiap kali ia berhasil membaca doa, sosok itu melepaskan cengkeramannya. Suatu malam, serangan itu mencapai puncaknya. Musola tiba-tiba berguncang kecil, seperti ada gempa. Lampu gantung bergoyang keras, tikar terlipat sendiri, dan jendela bergetar. Ilham yang sedang menemani langsung ketakutan, tapi Mbah Rifai berdiri dengan tenang. "Ilham, kamu terus baca sholawat, jangan berhenti," katanya tegas. Ilham mengikuti dengan terbata-bata. Sementara itu di hadapan mereka muncul bayangan hitam pekat di pojok musola. Bayangan itu makin lama makin besar hingga berbentuk seperti manusia tinggi dengan wajah tak jelas. "Aku peringatkanmu tua bangka, jangan ikut campur urusan orang lain, kalau tidak nyawamu melayang," suara itu menggema. Mbah Rifai menatapnya tanpa gentar. "Aku hanya menjalankan amanah menjaga musola ini. Kalau kau utusan orang jahat, pulanglah, aku tidak takut." Bayangan itu mendesis, lalu melompat ke arah Mbah Rifai. Namun sebelum menyentuh tubuhnya, Mbah Rifai mengangkat tangannya sambil membaca doa dengan lantang. Bayangan itu pun terpental, menabrak dinding musola hingga menghilang. Ilham menyaksikan semuanya dengan mulut terenganga. Ia tak menyangka seorang kakek tua bisa sekuat itu. Tapi Mbah Rifai tahu, ini baru awal. Di tempat lain, Ki Suro merasa murkanya memuncak.
Santet yang dikirimnya berulang kali gagal menaklukkan marbot tua itu. Hendra pun ikut geram. "Kenapa tidak bisa-bisa, Ki? Bukannya kamu dukun paling hebat?" Ki Suro menjawab dengan nada berat. "Orang itu bukan orang sembarangan. Doanya kuat. Dia sudah ditempa puluhan tahun dalam ibadah. Tidak mudah ditumbangkan." Hendra menghentak meja. "Aku tidak peduli. Kalau dia tidak disingkirkan, aku yang hancur. Usaha ini bisa runtuh kalau tumbal gagal." Ki Suro menutup mata, merapal sesuatu. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan turun tangan. Malam ini kita lihat siapa yang lebih kuat." Malam berikutnya, Mbah Rifai kembali mendapat serangan hebat. Saat dia sedang membaca Quran selepas Isya, tiba-tiba telinganya berdengung keras, pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya jatuh tersungkur, terasa seperti ditindih beban berat. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat Ki Suro dalam wujud gaib berdiri di hadapannya. "Sekarang kau melawan aku langsung, orang tua. Kau pikir bisa menang hanya dengan doa?" Mbah Rifai menahan rasa sakit. Dengan sisa tenaga, ia duduk kembali di sajadahnya. Bibirnya bergetar, mengulang-ulang bacaan doa. Suasana musola seolah berubah jadi medan pertempuran tak kasat mata. Ilham yang berada di dekatnya hanya melihat Mbah Rifai gemetar hebat. Namun ia merasa udara di sekitar musola sangat panas, seperti terbakar. Suara aneh terdengar bergantian, kadang raungan, kadang tawa menyeramkan. Mbah Rifai menutup mata, membayangkan hanya bergantung pada Allah. Perlahan-lahan rasa sakit itu berkurang. Ia merasakan kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Ayat-ayat yang ia baca semakin lantang, membuat bayangan Ki Suro terlihat goyah. "Tidak mungkin, santetku tidak pernah begagal," teriak Ki Suro dengan marah. "Tuhan lebih berkuasa dari semua ilmu hitammu," jawab Mbah Rifai. Dengan bacaan terakhir yang keluar penuh keyakinan, cahaya terang menyelimuti musola. Ilham sampai harus menutup mata. Ketika ia membuka matanya lagi, Mbah Rifai sudah tenang duduk di sajadah, sementara bayangan Ki Suro lenyap tanpa jejak. Malam itu menjadi bukti bahwa kesabaran dan doa bisa lebih kuat dari ilmu hitam. Warga yang mendengar cerita Ilham semakin yakin Mbah Rifai bukan orang biasa. Mereka mulai berani bersuara bahwa ada kekuatan jahat yang harus dihadapi bersama. Tapi bagi Mbah Rifai, perjuangan belum selesai. Ia tahu Hendra dan Ki Suro tidak akan berhenti begitu saja. Sejak gagal mendapat tumbal, kehidupan Hendra berubah drastis. Orang yang dulu selalu tampak gagah dengan mobil mewah dan pakaian mahal, kini terlihat lusuh. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan langkahnya sering terseok. Beberapa karyawannya sempat membicarakan bahwa majikan mereka sakit aneh. Setiap malam terdengar jeritan dari rumah besar Hendra, seakan ia sedang menanggung rasa sakit yang tidak bisa ditahan. Tidak hanya itu, bisnis konveksinya mulai goyah. Mesin-mesin jahit yang biasanya berbunyi nyaring dari pagi hingga malam, kini sering berhenti karena banyak pesanan dibatalkan. Beberapa pelanggan besar memilih lari, entah karena mendengar gosip atau karena kualitas pesanan yang memburuk. Gudang kain yang dulu penuh kini menumpuk barang yang tidak laku. Hendra semakin panik. Para pekerja yang selama ini takut pada kekuasaan Hendra, perlahan satu persatu pergi. Awalnya ada yang beralasan pulang kampung, ada pula yang bilang mencari kerja lain. Namun sesungguhnya mereka tidak kuat melihat bosnya yang terus murka tanpa alasan. Beberapa orang percaya penyakit dan kerugian yang menimpa Hendra ada hubungannya dengan gagal tumbalnya Ilham. Di sisi lain, Ki Suro yang biasanya percaya diri mulai jarang muncul. Orang-orang melihatnya beberapa kali lewat di jalan desa dengan wajah kusut, seolah sedang menanggung beban besar. Hingga suatu malam, ia benar-benar menghilang. Kabar beredar bahwa Ki Suro kabur dari desa Jatiwangi karena merasa ilmunya kalah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, hanya meninggalkan gosip bahwa ia takut berhadapan lagi dengan doa-doa Mbah Rifai. Bagi warga desa, kabar itu menjadi angin segar. Mereka yang selama ini diam karena takut,
mulai berani membicarakan kejahatan Hendra. Nama Ilham pun disebut-sebut karena beberapa orang tahu ia pernah hilang dan pulang dalam keadaan ketakutan. Ilham awalnya enggan membuka mulut, takut nyawanya kembali terancam. Namun setelah melihat Mbah Rifai yang tetap tegar meski sempat diserang sakit aneh, ia memberanikan diri. Suatu sore, ketika warga berkumpul di balai desa, Ilham berdiri dengan tubuh gemetar dan suara terbata. Saya harus cerita, kalau tidak semua orang bisa jadi korban berikutnya, katanya lirih. Warga hening, menunggu kelanjutannya. Ilham kemudian menceritakan bagaimana ia diculik oleh orang-orang suruhan Hendra, dibawa ke tempat sepi untuk dijadikan tumbal dan hampir kehilangan nyawa. Ia juga menyebut bahwa Hendra bekerja sama dengan seorang dukun bernama Kisuro. Semua itu ia lihat dan alami sendiri sebelum akhirnya diselamatkan oleh Mbah Rifai. Cerita Ilham membuat warga marah. Banyak yang tak percaya selama ini mereka hidup dalam ketakutan hanya karena kekuasaan dan ilmu hitam. Beberapa pemuda desa bahkan spontan ingin mendatangi rumah Hendra malam itu juga. Namun kepala desa menahan mereka. Kita harus selesaikan dengan cara benar. Kalau hanya main hakim sendiri, kita bisa rugi sendiri, katanya. Akhirnya, warga sepakat melaporkan Hendra ke pihak berwajib. Beberapa orang menemani Ilham memberikan kesaksian di kantor polisi. Mereka membawa bukti berupa cerita detail, kesaksian warga lain, bahkan tanda-tanda aneh yang ditemukan di sekitar rumah Hendra. Proses hukum pun mulai berjalan. Sementara itu, Hendra semakin terpuruk. Rumah besarnya yang dulu ramai kini sunyi. Banyak barang-barang berharga terpaksa dijual untuk menutup utang. Mobil mewah yang selalu ia banggakan akhirnya dijual dengan harga miring. Tubuhnya semakin ringkih. Ia jarang keluar rumah, hanya terdengar batuk-batuk keras dan teriakan marah dari balik pagar. Ketika kabar penangkapan Hendra tersebar, warga menyambut dengan lega. Mereka merasa keadilan mulai berpihak. Tidak ada lagi yang takut berlebihan seperti dulu. Meskipun begitu, sebagian orang masih tidak percaya bagaimana seorang bos besar bisa runtuh secepat itu. Di tengah semua keributan, nama Mbah Rifai makin harum. Warga yang dulu hanya menghormatinya sebagai marbot sederhana, kini menaruh rasa kagum lebih dalam. Mereka percaya jika bukan karena keteguhan hati Mbah Rifai, Ilham sudah menjadi korban dan desa mungkin tetap hidup dalam ketakutan. Musola yang diasuh Mbah Rifai pun semakin ramai. Anak-anak yang dulu hanya bermain di sekitar kini rajin ikut mengaji. Para bapak yang jarang ke musola mulai meramaikan sholat berjamaah. Bahkan para ibu sering datang membawa makanan untuk Mbah Rifai sebagai bentuk rasa terima kasih. Meski demikian, Mbah Rifai tidak pernah berubah. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana, membersihkan musola, mengumandangkan azan, dan mengajar anak-anak mengaji. Jika ada yang memujinya, ia hanya tersenyum. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Semua yang terjadi sudah kehendak Allah. Begitu jawabnya. Ilham sendiri tidak pernah jauh dari Mbah Rifai setelah kejadian itu. Ia sering membantu membersihkan halaman musola atau menemani jika ada kegiatan. Baginya Mbah Rifai bukan hanya penyelamat, tapi juga guru yang mengajarkan arti kesabaran dan keberanian. Hari-hari di desa Jatiwangi kembali tenang. Warga mulai menata hidup tanpa bayang-bayang ilmu hitam. Mereka sadar bahwa kekayaan yang didapat dengan jalan gelap pada akhirnya hanya membawa kesengsaraan. Kisah jatuhnya Hendra menjadi pelajaran besar yang selalu mereka ceritakan kepada generasi muda. Namun bagi Mbah Rifai, semua itu hanyalah perjalanan hidup yang harus dijalani dengan sabar. Ia tidak merasa menjadi pahlawan, hanya marbot kecil yang berusaha menjaga musola tetap hidup dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan meski usianya sudah senja, semangatnya tetap sama, melayani dengan ikhlas tanpa berharap imbalan apapun. Beberapa bulan setelah kejadian besar itu, suasana desa Jatiwangi benar-benar berubah. Warga yang dulu selalu diliputi rasa takut perlahan bisa bernapas lega. Malam hari tidak lagi terasa mencekam. Suara jangkrik dan ayam jantan kembali jadi tanda alami kehidupan desa.
Musola yang dirawat oleh Mbah Rifai semakin ramai. Anak-anak muda yang biasanya nongkrong di pos ronda kini lebih sering ikut berjamaah. Hendra, bos konveksi yang dulu disegani karena kekayaannya, kini harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Kabar penangkapannya menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang kaget mendengar bahwa kesuksesan besar yang diraihnya ternyata ada kaitannya dengan perjanjian gaib dan tumbal manusia. Semua asetnya habis, konveksinya gulung tikar, para pekerja bubar mencari jalan masing-masing. Sementara itu, Ki Suro, dukun yang menjadi backingan Hendra, menghilang entah kemana. Warga hanya bisa menebak-nebak apakah ia lari ke desa lain atau memang terkena akibat dari kekuatan gaib yang ia mainkan sendiri. Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun yang pasti, sejak ia pergi, gangguan mistis di desa berhenti. Tidak ada lagi suara langkah misterius atau bau busuk yang tiba-tiba muncul di sekitar musola. Ilham, pemuda yang hampir dijadikan tumbal, kini menjadi pribadi baru. Ia yang sebelumnya sering dianggap pemuda malas berubah jadi rajin. Hampir setiap hari ia datang ke musola, membantu Mbah Rifai membersihkan karpet, mengisi tempat wudhu, dan sesekali ikut mengumandangkan azan. Orang tuanya bangga melihat perubahan itu. Bahkan warga lain ikut menaruh hormat pada Ilham karena keberaniannya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mbah Rifai tetap seperti biasa. Hidup sederhana di rumah kayu kecilnya. Tidak pernah merasa dirinya pahlawan. Saat warga menyebutnya berjasa menyelamatkan desa, ia hanya tersenyum sambil berkata pelan, "Semua ini karena pertolongan Allah, bukan karena aku." Kalimat itu berulang kali ia ucapkan, seolah ingin mengingatkan semua orang agar tidak bergantung pada manusia. Baginya, yang terpenting hanyalah menjaga musola, beribadah, dan terus berbuat baik pada sesama. Di suatu sore, ketika azan maghrib berkumandang, musola penuh oleh jamaah. Suasananya hangat, penuh rasa syukur. Anak-anak duduk rapi di saf belakang, bapak-bapak memenuhi saf depan, sementara para ibu berkumpul di bagian belakang musola. Mbah Rifai berdiri sebagai imam dengan suara lantang dan tenang. Setelah sholat, ia menatap jamaah yang tersenyum lega. Desa Jatiwangi kini benar-benar terasa damai. Tidak ada lagi bayangan hitam yang menghantui, tidak ada lagi keserakahan yang menekan. Yang tersisa hanyalah cahaya ketenangan dan semangat kebersamaan. Dan sejak hari itu, nama Mbah Rifai selalu disebut dengan penuh hormat. Bukan hanya sebagai marbot musola, tapi sebagai penjaga hati warga desa Jatiwangi agar selalu dekat dengan Tuhan.